Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang lembaga amil zakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farid Distira dari Ruang 306, Fakultas Ekonomi Manajemen. Pertama-tama, pengertian lembaga amil zakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi lembaga amil zakat (LAS). Di samping itu, untuk menjadi LAS atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaan secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, atau mendistribusikan zakat dinamakan lembaga amil zakat, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Dasar hukum lembaga amil zakat dalam surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang zakat, berikut tafsirannya, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi keterantaman jiwa bagi mereka. Melaksanakan zakat merupakan salah satu dari kewajiban umat muslim sebagai pengelolaan zakat yang diakui oleh agama dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan amil zakat yang sah adalah pekerja yang diangkat oleh imam dalam kurung pemerintah, maka setiap pegawai zakat yang berada di provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat dalam kurung amil zakat tradisional harus mendapat legalitas dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan harta zakat. Tujuan diharuskan setiap pegawai zakat mendapat legalitas supaya dalam tata kelola pengelolaan harta zakat menjadi lebih bagus, terstruktur, dan selalu dalam pengawasan pemerintah, sehingga tujuan hakiki dari kewajiban zakat tercapai, yaitu menjadi negara yang madani dan terlepas dari kemiskinan. Fungsi dan peran lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat diakui oleh undang-undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, sodaqoh di Indonesia. Pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dan serta pendayagunaan zakat berdasarkan ketentuan
ketentuan di atas, terdapat 3 peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas, dan regulator. Peran yang dimainkan LAS hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator, sedangkan peran-peran yang lain menjadi kewenangan pemerintah. Peran ini diatur dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa badan amil zakat sebagai mana dimaksud pada pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Cara berdiri lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (JIS). Pada tingkat nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, reintegrasi, dan akuntabilitas. Syarat wajib zakat yang sah dan benar. Syarat wajib zakat adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. 1. Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut: A. Merdeka, B. Islam, C. Balik dan berakal, D. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang dizakati, E. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau nilai senilai dengannya, F. Harta yang dizakati adalah memiliki penuh, G. Kepemilikan harta yang telah mencapai setahun menurut hitungan tahun Komariah, H. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang, I. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. 2. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat: A. Niat, B. Tamlik, memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Manfaat berzakat. 1. Menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari fondasi rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat, dan puasa. 2. Mensucikan dan menambah harta. Kata zakat sendiri memiliki makna at-tohuru yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dapat diartikan dengan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan harta dan jiwa kita dari dosa. 3. Ampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Maidah
ayat 12 yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul. 4. Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan zakat adalah salah satu bentuk syukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga mengajarkan kita sebagai mana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus memberikan bantuan ke orang yang membutuhkan. 5. Mendatangkan keberkahan. Salah satu makna zakat lainnya adalah al-barakatuh yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.